Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Viral ya, Gus Wapi tantang Guru Gembul. Debat lagi ya, sesi kedua. Kira-kira kapan ya debatnya ya? Nanti kita tunggu, oke bapak ibu-ibu. Kita juga akan melihat ceramah dari Buya Arazi terbaru. Mohon disimak dengan penuh ilmu ini ya bapak ibu-ibu. Oke, kita coba keep videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, perdebatan antara Ustadz Nuruddin dengan Pak Guru Gembul sudah selesai dan Pak Guru Gembul juga sudah mengakui atas kekalahannya. Terlihat pelanga-pelongo dan lain sebagainya itu sudah diakui oleh Pak Guru Gembul sendiri. Beberapa hari lalu Pak Guru Gembul sempat menghubungi saya untuk melanjutkan diskusi antara saya dengan beliau dengan tema pesantren, dan saya juga mengajukan tema bagaimana pandangan Islam terhadap para dzurriyyah Rasulullah SAW. Semoga Pak Guru Gembul cepat menentukan tanggal ya antara saya dengan beliau yang nantinya insya Allah akan kita adakan di Jakarta atau Tangerang. Nah, kalau debat dengan Ustadz Nuruddin sudah selesai dan beliau kayaknya memang salah lawan ya, cukuplah kita berdiskusi nanti Pak Guru membawa referensi yang jelas dan data yang jelas. Meskipun Pak Guru Gembul sudah bernegosiasi agar tidak terjadi perdebatan tapi keadaannya ya podcast saja, tapi saya tidak mau. Saya maunya ada perdiskusian, ada moderator yang membagi waktu ya antara saya dengan beliau, dan nantinya kita bisa menuangkan banyak referensi dan dalil di sana. Sekian dari saya. Semoga Pak Guru Gembul cepat menentukan tanggal kapan diskusi yang Anda sampaikan kepada Al-Fakir ditandai dan dikasih tanggal. Karangan mereka, kita ini, saya ngaji mu'in tanpa pernah meyakini Syekh Zainuddin keturunan Nabi, nggak apa-apa. Saya ngaji Bukhari tanpa meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi, nggak apa-apa. Saya ngaji Ihya Buhatan Beng Biro tanpa meyakini Imam Ghazali keturunan Nabi, nggak apa-apa. Saya ngaji Takrib tanpa meyakini Abi Suja keturunan Nabi, nggak apa-apa. Andai ada kitab tertentu yang diduga dulu pengarangnya keturunan Nabi, sekarang berdasar data bukti malih nggak yakin, nggak ngarani kui keturunane Nabi, maka hukum membaca kitab kui, mempelajari kitab kui tanpa meyakini pengarang keturunan Nabi sama dengan kita ngaji Bidayatul Hidayah tanpa meyakini Imam Ghazali keturunane Kanjeng Nabi. Boleh toh? Boleh toh? Boleh. Nah kok putusan nanti piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama nabrak Mbah Hasyim Asy'ari loh. Setahu saya Mbah Hasyim itu menafikan tidak, mengisbat juga tidak. Kalau kajian yang tidak menafikan, tidak mengisbat, wong kajian ini belum selesai. Sik mengkaji tok, belum menafikan, belum mengisbat, wis kesusu mok vonis nabrak Mbah Hasyim Asy'ari. Lah kowe dhewe mengisbat ora rumangsa nabrak Mbah Hasyim, engka mongko Mbah Hasyim ora tau isbat. Aja saenake dhewe. Halo. Mbah Hasyim meneng, sing mengisbat mau arani enggak nabrak Mbah Hasyim, sing mengkaji tok mengisbat durung, menafikan juga durung, wis kesusu mau vonis nabrak Mbah Hasyim. Enggak fair sampean. Ngerti berapa omongan iki? Lah niku wau kula angsal edaran napa hasil keputusan zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kula waca didik. Kula waca Arabe mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Awis sadah Sayyid Ulu
fal mutabadir urfan bal syar'an yadhar annahum al asraf al ati bayanuhum ila anqala wasyarif al muntasibina jihatal ab ilal hasan wal husain li anna syaraf wa in amma kulla rafi' illa annahu ukhtussa bi auladi Fatimah radhiyallahu anhum. Yang niki wau ada yang nyebut sayyid, ada yang nyebut syarif. Nah niki diambil dari Nihayatul Muhtaj bla 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 halaman biru 62 sampai 63. Nah ngoten niku para rawuh niki keputusan zaman Mbah Hasyim Asy'ari napa niki fatwa Rais Nahdlatul Ulama wa ghairihi fi laqabi sayyid wa syarif. Fatwa Rais Nahdlatul Ulama dan ulama lain 25 orang tentang laqab, apa laqab ini apa? Julukan sebutan syarif dan sayyid. Lah ngoten niku. Jadi mbiyen zaman Mbah Hasyim disebut syarif atau sayyid, mboten disebut torik. Nggih mboten disebut sabil, tapi sebutannya syarif atau sayyid, dan itu sudah menjadi urf apa ya, urf teng syarak yus ngono kuwi, teng ngene kehidupan sehari-hari sampun pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tibaan ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulan, ya Rabbi wardo anil masyayikh, ya Allah ridhoilah para masyayikh, kiai-kiai, guru-guru. Sampeyan enggal tibaan rakira lali karo guru TPQ, lek tibaan rakira lali guru langgar, guru MI, guru diniyah. Sebab Nabi tungakne wasilah, sahabat ditungakne wardo, sulalah ditungakne wardo, guru-guru kiai-kiai ya ditungakne ya Rabbi wardo anil masyayikh. Lek dipaan mau tinggal ganti sholawat model baru, terus gaya acara model ngono kuwi, settingan acarane mesti Ustadz TPQ nang ngisor, guru diniyah nang ngisor, guru MI nang ngisor, ranting NO nang ngisor, ngono kuwi. Jenengan emut acara kepanjen rumin ASN kita biar nih lho. Silakan hormati wali majzub, tapi jangan beriktimat menyandarkan torikoh kepadanya. Paham di situ? Maka kita sangat takzim kepada wali-wali majzub yang pernah ada dan masih hidup. Tahu wali majzub? Ya, wali majzub itu man juziba aqluhu min syiddati ghalabatil hub. Ya, orang yang dicabut akalnya karena derasnya, kuatnya gelombang cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini nggak bisa. Untungnya di Pulau Jawa, kalau di Padang disebut orang gila itu. Maka orang kampung kami nggak paham kalau anak kiai fulan, syekh fulan itu lagi majzub, dikila-gila. Nah, di Pulau Jawa, di Madura itu orang paham karena ada di kitab. Kajian kitabnya ada, realnya sampai sekarang masih ada. Tapi saya mendoakan antum tidak majzubin. Ya, separuh majzub boleh, separuhnya salik. Separuhnya apa? Kalau itu kenceng itu, cepet itu. Itu yang dikatakan guru saya. Ada orang suluk mesti 10 tahun tapi nggak jadi-jadi. Ada orang sesaat duduk dengan wali Allah jadi kolbunya.
Itu orang majzub. Dipencet dikit sama gurunya jadi. Dia pandang gurunya dan tasdik langsung jadi. Atau dia dipandang gurunya dengan penuh mahabbah gurunya langsung ngalir nur walayah. Itu yang dikata pahami tadi. Memandang Nabi tuba, dapat berkah. Apalagi kalau dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Wahsy itu nggak dipandang Nabi, nangis dia. Maka dia bertanya, kira-kira aku tebus apa nih kesalahanku membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Waktu muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab, dia bilang, ini tombak yang dulu melukai kekasih Allah, yang melukai orang yang disayang oleh kekasih Allah. Saya akan tebus dengan melukai musuh-musuh Allah. Musailamah Al-Kazzab itu mantan penulis Quran. Lalu halu ngaku dapat wahyu, maka disebut kazzab. Dia dapat wahyu ya, tapi wahyunya tentang kodok. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka Wahsy lihat tatap dia, nggak ada yang bisa nyentuh, karena dia dijaga oleh kodam-kodamnya. Tapi Wahsy ini bisa menombak orang, melempar tombaknya itu sejauh 100 meter, 50 meter. Dari jauh, syung, kena langsung. Masa Nabi mati sama tombak? Ya, kalah sama orang debus dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barulah Wahsy kemudian hidupnya tenang. Dia kemudian berjihad terus, di tengah perjalanan perang itu dia meninggal. Jihad fi sabilillah. Ada riwayat lain yang menyebutkan begitu. Ya. Kalau orang sudah dilatih, sekarang 10, besok 20 terus, maka yaskut an hutab, rasa lelah itu hilang. Rasa lelah itu, orang Indonesia karena negeri kita panas, kita nggak biasa dari sini jalan ke depan nunggu bus. Biarinlah Gojek kita tunggu di sini ya kan. Enaknya hidup di Indo. Coba antum di luar negeri, di Eropa, nggak usah di Malaysia aja, angkot nggak ada lewat depan. Angkutan-angkutan kecil gitu nggak ada. Apalagi di Eropa itu, kita kalau mau naik MRT, kita harus jalan dulu 1 kilo. Cuma kan nggak panas. Ya, kalau kita langsung apa namanya? Burket apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka disebutkan di sini cara-cara orang memperoleh maqamat. Ini ulama salafus soleh, karena dulu orang itu setara, maka mereka berguru kepada halus syekh, bukan kepada maqamus syekh. Dia lihat seorang syekh, maka dia tiru. Dia lihat syekh, dia tiru. Maka di zaman itu, lebih banyak orang itu sohbah daripada riyadah. Dia berguru kepada syekh, dia lihat hari-hari dia tiru. Begitu aja. Sampai di abad ketiga, barulah kemudian guru murid itu baru ada perbedaannya. Misalnya kayak Sri Sakti, disuruh gurunya, kamu sebelum tidur kamu baca ya, Allahumma'i 7 kali. Apa kata dia? Setelah aku membacanya selama 40 hari, terasa manis di kolbuku. Karena yang nyuruh mursyid. Padahal umurnya belum sampai balik. Ini orang sudah belajar talqin zikir, umurnya belum sampai 13 tahun. Ya, itu Imam Sri Sakti, guru daripada Imam Junaid. Nah, tapi sistem ini bertahan, namanya thariqah, tapi di luar itu ada yang bukan, dia pribadi. Nah, coba lihat ini. Az-Zunnu Muhammad bin Wasi', kata beliau, ada seorang imam Nabi Muhammad bin Wasi' berkata, "Kabattu laila 20 sanah." Aku tidak tidur 20 malam, 20 tahun. Apa gimana kalian enaknya? Aku tidak tidur selama 20 tahun malam hari. Jadi wudhu isya'nya dengan wudhu subuhnya satu. Kalau antum ngapain tuh? Nonton bola ya? Fatana'amtu bihi 20 sanah. Setelah 20 tahun baru terasa nikmat. Kelamaan.
Tapi keren kan? Kenapa? Karena mereka tidak dibimbing oleh mursyid secara syakhsiyah, secara sosok. Dia cuma melihat gurunya begitu, dia tiru. Nggak ada perintah, hanya kesadaran pribadi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, qaddasallahu sirrahu, ya. Apa kata beliau? Dulu ulama salaf, dia cuma ngelihat hal lalu cobain sendiri. Sedangkan di zaman kita, kata beliau, di zaman khalaf, makrifat ini lebih banyak turun, mursyid kemudian dengan izin Allah punya karamah, yaitu tauhid. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke Bapak Ibu, itu dia tadi video yang pertama yang mana ada Gus Wapi menantang debat Guru Gembul ya. Buat tahu tanggalnya belum ditentukan, tetapi Guru Gembul sudah mengajak Gus Wapi untuk debat. Dan tadi juga ada ceramah dari Buya Araji. Ajakin debat Buya Araji yang mana ceramah terbaru ya Bapak Ibu. Kita doakan Buya Araji selalu Allah panjangkan umurnya, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.